Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam Jabatan Periode 3 Tahap 2, LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 2025. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Quran Mishkat Al-Anwar dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Attention please. Before we all study, let's pray together. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Asima sudah bersyukur untuk hari ini? Sudah tersenyum hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya Devina. Alhamdulillah, Bapak sekolah di sana ya. Oke, Devina senang, bahagia hari ini Devina. Alhamdulillah. Selanjutnya Hilya. Oh, ada di sana ternyata. Oke, Hilya bagaimana? Semangat hari ini? Mana semangatmu? Mana semangatnya? Semangat ya. Oke, Hilya sudah bersyukur nah hari ini? Sudah, alhamdulillah. Kemudian Kalila. Iro, bagaimana perasaan Kalila hari ini? Alhamdulillah sudah bersyukur sejak bangun tidur hingga siang ini. Alhamdulillah. Selanjutnya Kaisa. Alhamdulillah senyum manis Kaisa hari ini menandakan Kaisa bahagia sekali hari ini. Benar? Alhamdulillah. Selanjutnya Nadia Solihah. Bagaimana? Nadia sudah bersyukur hari ini nak? Alhamdulillah sudah. Naura. Alhamdulillah senyumnya manis sekali Naura. Selanjutnya Sofia Mumtazah. Alhamdulillah bahagia hari ini Sofia. Alhamdulillah sudah mulai bersenyum? Sudah Bu dari tadi sudah
waktu cari-cari tas waktu kenaikan kelas, karena di di toko-toko terdekat itu nggak ada yang menarik, terus cari di Shopee bagus. Akhirnya beli di Shopee gitu ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ibu rasa semuanya sudah pernah tergiur oleh iklan. Ya, benar atau tidak? Aku pernah juga pasti ya. Azima sudah pernah? Semuanya sudah pernah? Sudah pernah membeli sesuatu karena adanya tayangan iklan yang membuat kalian tertarik. Jadi, kalau seperti itu, iklan itu tujuannya mau
warga Indonesia sebagai manusia. Iya. Ya, jadi kalau bully, ada yang melakukan bully, berarti itu melanggar hukum. Melanggar hukum dalam hukum apa, Bu? Apa coba? Hak asasi manusia. Boleh nggak dihina-hina? Tidak boleh. Boleh nggak diejek-ejek? Tidak boleh. Bolehnya adalah kita mengingatkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang
PSD sekolah mana? SK. Sekolah mana? SMP Quran Mishkat Al-Anwar. SMP Quran Mishkat Al-Anwar juga punya slogan loh. Apa kira-kira slogannya? Beradab, berilmu, beramal. Beradab, berilmu, dan beramal. Berarti slogan itu apa ya Bu? Kira-kira kalau Ibu Desi tadi sudah kita punya slogan di sekolah, beradab, berilmu, dan beramal. Berarti kira-kira slogan itu apa sih? Coba apa tuh? Oke, baik. Berarti slogan itu apa ya, Akaya? Slogan adalah kata-kata yang singkat dan mudah yang Kata-kata singkat yang mencolok dan mudah diingat untuk menceritakan atau mempromosikan sesuatu. Slogan juga bisa berupa semboyan atau Oke, bisa berupa semboyan atau motto. Berarti kalau slogannya kita tadi beradab, berilmu, beramal, itu adalah semboyan atau motto kita. Berarti siswa-siswa yang di sini diharapkan bisa yang pertama apa? Beradab. Yang kedua, memiliki ilmu. Kemudian selanjutnya dan beramal. Siapa sih Bu beramal? Mengamalkan ilmunya. Kalian sudah belajar, sudah mengerti ilmunya, kalian amalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat. Insya Allah bisa ya? Bisa? Oke, selanjutnya kalau kita sudah tahu iklan, slogan, kemudian unsur-unsur daripada slogan apa saja? Kalau slogan itu hanya mengunggulkan kata-kata. Ada juga di dalam sebuah iklan atau slogan yang ditayangkan dalam televisi itu ada suaranya. Contohnya apa? Oke, gak apa-apa. Apa Kalila? Semampunya. Ayo apa Kalila tadi? Oke, itu adalah slogan daripada produk Yakult. Benar nggak jawaban Kalila? Benar. Nggak salah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada apa? Poster. Apa? Poster. Jadi poster itu apa sih Bu? Oke, kira-kira unsurnya apa? Yang paling menonjol itu unsurnya adalah gambar disertai sedikit kata-kata. Oke, baiklah. Kemudian setelah kita mempelajari beberapa hal tentang iklan, slogan, dan poster beserta unsur-unsurnya, sudah siapkah kalian bila Ibu memberi satu lembar kerja? Insya Allah siap? Insya Allah siap? Oke. Sebagai tugas kelompok, Ibu bagikan LKPD ini untuk dikerjakan secara diskusi. Ya, diskusi tidak boleh ada yang bekerja, tapi ada yang tidak bekerja. Jadi semuanya harus diberikan tugas yang sama dalam diskusi. Oke? Siap? Boleh didiskusikan? Nanti gambar yang sudah disediakan. Thank
sudah selesai. Sudah selesai. Masya Allah, bagus sekali.
Bergeser tidak apa? Silo. Silo tidak? Silo tidak? Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, gambar di atas merupakan iklan komersial yang menjelaskan tentang jasa antar jemput seseorang. Iklan di atas memiliki unsur gambar, gerak, dan kata-kata. Gambar yang kedua merupakan contoh poster yang menjelaskan tentang demam berdarah dengan ingat 3M, yaitu mengurus tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air, terus hindari gigitan nyamuk. Gambar yang ketiga berisi tentang ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Gambar di atas adalah slogan yang menjelaskan bahwa dengan kita membaca akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Unsur yang ada pada slogan di atas adalah kata-kata dan gambar. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Oke, baik teman-teman, bagaimana ada tanggapan untuk presentasi kelompok 3? Yang itu apa namanya, yang iklan komersial itu tentang apa? Project. Jadi, isinya apa? Kemana-mana pakai Gojek aja. Tadi disampaikan ada unsur gerak di dalam iklan itu. Unsur gerak itu apabila ditayangkan di mana ya? Di televisi. Apabila ditayangkan di televisi. Kalau itu hanya sebuah gambar yang dicetak di media cetak, itu ada geraknya tidak? Ya, memiliki unsur gambar dan tulisan. Ya, kemudian untuk yang lain, yang gambar kedua, teman-teman, kelompok selanjutnya itu yang gambar itu benar itu adalah sebuah contoh dari apa tadi? Poster, benar tidak teman-teman? Benar. Kalau yang gambar ketiga tadi itu contoh apa kira-kira? Tadi kata kelompok 3 itu contoh slogan, benar atau tidak? Berisi tentang apa slogan itu? Ayo membaca. Ajakan untuk kita Membaca. Karena membaca itu apa? Adalah sumber ilmu. Adalah apa Hiliang? Apa Hiliang? Sumber ilmu. Oke, baik. Benar yang disampaikan oleh kelompok 3? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama merupakan contoh slogan yang berisi tentang belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Gambar ini menjelaskan tentang mengajak anak muda untuk belajar agar tidak menyesal di hari tua. Unsur gambar tersebut adalah kata-kata singkat. Gambar yang kedua merupakan contoh iklan non komersial yang isinya mencegah penyakit ginjal. Terus di sini menjelaskan tentang pencegahan penyakit ginjal. Unsur yang ada di gambar ini
yaitu kata-kata dan gambar. Dan gambar yang ketiga adalah merupakan contoh iklan komersial yang menjelaskan tentang jasa dan aspek. Unsur gambar tersebut adalah gambar dan kata-kata. Oke, Apakah ada pertanyaan? teman-teman semuanya perhatikan kelompok 2. Apakah benar gambar yang pertama itu merupakan slogan? Dan unsurnya hanya menonjolkan kata-kata saja? Tidak. Kata-kata saja dan apa? Tapi itu slogannya hanya yang paling diunggulkan apa? Kata-katanya. Kemudian isi slogan itu tadi apa sih? Ajakan kepada masyarakat untuk belajar selagi muda sebelum datang masa tua. Kalau kalian ini sekarang masih muda atau sudah tua? Muda. Masih muda. Berarti waktunya kalian untuk belajar. Berarti ini berisi tentang apa? Motivasi. Selanjutnya yang kedua itu adalah sebuah poster tentang kesehatan. Kesehatan apa sih? Kesehatan tentang ginjal. Kesehatan Penyakit ginjal. ginjal. Kira-kira benar itu poster? Teman-teman benar? Oke, selanjutnya. Yang ketiga tadi menjelaskan tentang apa? Iklan apa? Iklan komersial yang dijual apa? Oke, benar. Berarti kelompok 2. Bagaimana teman-teman? Kelompok 2 benar? Oke, unsurnya benar yang disampaikan? Gambar dan kata-kata kemudian enam. Wow. Iya, itu kan iklan komersial. Berarti berisi penawaran. Berisi apa? Penawaran jasa arsitek. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sekali. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ini ada beberapa contoh gambar yang gambar pertama yang akan dibacakan oleh Naura. Di gambar pertama ada contoh slogan yang berisi tentang lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Informasi yang disampaikan mengajak semua orang terutama untuk belajar supaya kita mengetahui banyak hal.
menggunakan kata-kata luar. Hanya Hanya apa bahasanya? hanya Mengutamakan mengutamakan kata-kata. kata-kata, kemudian Kemudian poster tuh menggunakan gambar kata-kata, tetapi lebih mengutamakan gambarnya. oke, tepuk tangan untuk selanjutnya apa kesimpulannya? Yuk kita lihat apa nih kesimpulannya. Apa kesimpulan dari iklan slogan dan poster perbedaannya? Kesimpulan